nikah disampaikan oleh Murabbi Ruhina Ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ada tulisan Arifin tentang poligami, dan ini menjadi buku tulisan hikmah, rujukan bagi mereka yang ingin berpoligami, ingin melaksanakan sunnah yang istimewa ini. Mohon akhi fillah Ustaz Jenil bacakan dengan lantang. Ustaz berdiri, dibacakan yang jelas biar dengar seluruh Indonesia. Poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai sahabatku yang kucintai karena Allah, jangan main-main dengan poligami. Poligami syariat Allah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Izin dan ridha orang tua, suami imam teladan lebih dahulu, persiapan ilmu terutama kewajiban dalam berpoligami. Jangan melangkah tanpa kesiapan istri pertama. Garis bawahi, jangan melangkah tanpa persiapan istri pertama. Fahamkan pada keluarga, terutama kepada anak-anak, sabar prosesnya, istikharah agar iman lebih dominan daripada nafsu. Membedakan antara nafsu dan iman adalah istikharah. Jangan sembunyi-sembunyi dengan banyak dusta. Karena nikah adalah syiar dakwah. Karena nikah itu adalah syiar Islam. Jalan lahir memperbanyak generasi umat Rasulullah. Sejuta hikmah tetapi besar pula mudaratnya bagi yang belum faham. Nikah bukan harga yang bisa dibagi-bagi, akan tetapi nilai justru bertambah cinta sayangnya. Resmi taat hukum negara sehingga statusnya jelas terhormat. Membutuhkan kekuatan fisik dan harta. Adil, tegak karena kerelaan, kesepakatan dan proporsional. Jangan terlalu condong pada pertama apalagi yang kedua. Mengaku sayang istri tetapi berzina, itu adalah pengkhianat sejati. Istri pertama, the historical queen, ratu yang penuh kenangan. Kenalkan, persaudarakan keduanya hingga saling sayang. Selesaikan masalah dengan sabar, lembut, bijak dan nasihat guru. Jangan menyakiti, sayangi keduanya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilarnya adalah ketakwaan, tahajud, doa, cinta dan keteladanan. Ajak dan ingatkan diri dan kedua istri dahsyatnya akhirat. Jadikanlah rumah tangga sebagai musola, madrasah dan surga sebelum surga. Kalaupun cerai karena terpaksa, darurat, dan itu pun dengan cara terbaik. So, jangan main-main dengan hukum Allah. Kalau tidak mampu, lebih baik bersabar dan berbahagia dengan cukup satu istri. Jangan main-main dengan hukum Allah. Kalau tidak mampu, lebih baik bersabar dan berbahagia dengan cukup satu istri. Sekali lagi, jadi jangan main-main dengan hukum Allah. Kalau tidak mampu, lebih baik bersabar dan berbahagia dengan cukup satu istri. Allahumma ya Allah, jadikan rumah tangga kami surga sebelum surga sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Ini insya Allah dengan menyimak ini ikhwah jadi paham. Ya, jazakumullah. Nah inilah pentingnya dua itu bisa ganti-gantian bang. Jadi tadi waktu diulang 3 kali, ibu-ibu pada senang yang misalnya.
takbir ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minimal 5. Poligami yang sakinah itu. Poligami banyak, ada yang poliganti, ada poli ribut, poli gagal. Nggak usah lah yang poli gagal, poli ribut, berantem, anak korban, istri jadi korban. Nggak usah poligami kalau begitu. Kalau sholat sunnah, tegakkan yang benar. Sholat sunnah, tapi kalau main-main malah dosa. Poligami bukan untuk main-main. Ini nikah, ini syariat. Ya, ikhwah fillah, ini syariat. Agama ini agama mulia. Kita akan bahagia dunia akhirat kalau kita taat kepada Allah. Jangan main-main. Nah, karena itu Arifin menulis ini, karena Arifin akan wafat nanti. Arifin tidak menganjurkan poligami, tapi mencontohkan poligami. Beda. Yang benar, maka itu minimal 5 mohon dipahami ini. Kalau tadi diperas ada 5. Yang membacanya juga mantap, tapi yang terakhir lebih mantap lagi. Rasulullah itu melakukan 2, monogami dan poligami. Bersama Khadijah, Rasulullah SAW monogami, 1 istri beliau sampai Khadijah wafat. Setelah Rasulullah wafat, beliau melakukan poligami. Jadi 2, bisa pilih monogami, bisa poligami, tapi sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau nggak sanggup, monogami saja. Kalau sanggup, monggo poligami. Nah, karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah, ikhwah. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah menyaksikan kita. 5 minimal. 1, kalau ingin bahagia poligaminya, iman yang kokoh pada suami lebih dahulu. Imannya tuh ajak, mantap. Benar-benar dia percaya kepada Allah, yakin Allah segala-galanya bagi dirinya, dan dia yakin syariat Allah yang akan membahagiakan dia. Dia tahu visi misi kehidupan dunia sebentar ini, tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup, pedoman hidup, teladan hidup, orientasi hidup, alat hidup, arti hidup, clear bagi dia. Ngapain dunia sebentar ini? Tahu dia fungsi rumah tuh, tahu dia fungsi kehidupan, tahu dia, dan dia tahu tidak lama hidup di dunia ini. Dia ingin buat sejarah yang panjang dalam hidupnya. Isi hatinya, nas'aluka ridhoka wal jannah. Yang kedua, ilmu yang mumpuni. Tahu ilmunya, karena ilmu ini penerang jalan. Kalau nggak terang, gelap. Kalau gelap, tabrakan. Istri dengan istri bertabrakan, anak dengan mama yang kedua tabrakan, atau mama yang kedua bawa anak tabrakan dengan anak yang pertama. Terjadi benturan yang hebat, hancur rumah tangga jadinya. Padahal tujuan pernikahan litaskunu ilaiha, untuk bahagia. Nah, karena nggak ada ilmunya. Dan Bang Ari ini sudah belajar. Beliau bahkan mengajak istri beliau ikut khusus daurah. Berapa hari ini? Yang daurah waktu di Depok. 2 hari beliau khusus mengkaji daurah tentang ta'adud ini. Dan tidak terbayang istri beliau ini luar biasa mulianya. Seperti beliau. Ketika Ari menyampaikan niat mau poligami ke Arifin, Arifin bilang, Ari, tingkatkan iman kamu kepada Allah. Jangan putus sholat malam, terus berjamaah di masjid. Nanti Allah berubah keadaan rumah tangga antum sesuai dengan keimanan antum kepada Allah. Begini ya ikhwah, selalu Arifin berulang-ulang menyampaikan, apa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, rezeki kita, masalah kita, sebenarnya menunjukkan hubungan kita kepada Allah. Kalau rumah tangga kita berantakan, memang hubungan kita sama Allah berantakan. Jadi rukunnya istri-istri Arifin, karena Arifin berusaha rukun sama Allah. Kalau Arifin tidak rukun sama Allah, tidak taat sama Allah, berantakan istri Arifin, berantakan jamaah zikir azikra ini. Kenapa ribuan orang datang di sini? Karena Allah masih percaya sama Arifin. Aslih yasluh lakan mas,
perbaiki diri kamu kepada Allah, maka Allah perbaiki keadaan manusia kepadamu. Itu pegangannya. Mari, karena beliau juga baru nikah kemarin dengan istri yang kedua atas restu istri pertama. Iya, minggu kemarin, luar biasa. Makanya wajahnya agak terang tuh. Lihat yang lain butak-butak, yang lihat tuh terang tuh. Batuk-batuk dah tuh di sana. Ya. Kata ibu-ibu udah butak aja nggak apa-apa dah katanya. Yang ketiga, fisik yang prima. Udah sakit-sakitan, ngantukan lagi, bikin perkara mau kawin lagi. Fisik yang prima ya ikhwah, ini tanggung jawab. Harus kuat fisiknya untuk mencari nafkah, untuk menjadwal istrinya. Jadi kalau sudah satu istri punya hak biologis, istri yang kedua juga punya biologis. Jangan begitu jadwal istri yang pertama nggak dapat biologis, sudah dapat pada istri yang kedua. Ini letoy namanya, nggak usah kawin kalau begitu. Amar senang sekali mendengar, mantap Abi. Begini dengar nih, begini dengar nih. Alvin mana Alvin? Hah? Oh ngurus Yusuf, ya. Allahu Akbar walillahillah. Jadi kalau giliran ini istri tiga ya, kalau istri yang kedua sudah makan pun nggak usah banyak, dibagi makannya. Makan istri pertama, nanti di kadang kedua makan lagi istri kedua, makan lagi istri yang ketiga, gitu. Jangan sampai nggak makan istri kedua atau yang ketiga. Apa dia bilang? Ah, masakan Aceh lebih enak pada aku. Tersinggung dia. Jadi makan biologis harus kuat. Makanya Ari fisiknya tetap terjaga beliau. Jangan lupa jikro kuat. Minum herbal jikro kuat dicampur madu. Dan susu onta. Sunnah-sunnah Nabi. Kalau hebat lagi olahraga berkuda. Itu Power Ranger. Yang keempat, rezeki yang cukup. Jangan kawin kalau kere, bikin perkara nih. Udah susah buat istri pertama, kawin lagi, bikin masalah. Hanya anak gak terdidik, istri hutang hidupnya, melarat. Perkawinan itu harus cerdas. Kalau kamu gak mampu, tahan dirimu. Tapi kalau kamu yakin dengan pertolongan Allah, iyakunu fuqara yughninallahu min fadlih. Tuh, ini harus jelas dokter, supaya nggak sembarangan. Dokter pengen aja kan belum sampai sekarang. Karena memang takdir belum buat dokter. Nih, Allahu Akbar walillahillah. Yang penting ini rezeki dan tidak mengurangi jatah istri pertama. Catat ini. Ini kawin lagi, istri pertama biasa dikasih 1 juta, 2 juta, dikurangin. Menangis dia. Ini nggak mengembirakan namanya. Jadi kalau nikah lagi, istri pertama naik. Biasanya dikasih 1 juta, karena dia nikah lagi 2 juta. Istri yang kedua 1 juta. Itulah keadilan. Begitu nikah lagi, istri yang pertama naik 3 juta, istri yang kedua 2 juta, istri yang ketiga 1 juta. Nikah lagi yang keempat, istri yang pertama 4 juta, istri yang kedua 3 juta, istri yang ketiga 2 juta, istri yang keempat 1 juta. Makanya dipersaudarakan lebih dahulu. Ari luar biasa, bermusyawarah dengan istri, dan istri mendukung. Subhanallah, ini kalau tidak iman yang bicara nggak selesai. Orang tuh egois maunya, nggak mau berbagi. Tapi kalau sudah iman yang menyala, dia maunya berbagi. Makanya Ari bilang tadi, poligami itu nilai bukan harga. Yang menjadikan harga salah. Harga tuh berbagi berkurang. Jadi karena dia poligami sama istri pertamanya kurang cinta, maaf, istri pertama dianggap sampah, yang dibawa istri yang kedua terus.
istri kedua terus dibawa kemana-mana. Mana istri pertama kamu? Sampah dia. Dia adalah wanita yang bersejarah dalam hidup kamu. Historical queen. Itu poligami yang gagal namanya. Rasulullah tambah sayang dengan Khadijah. Menikah lagi pun tetap yang terkenang Khadijah. Ya ikhwah, jangan pernah menyakiti istri yang pertama. Oh, ibu-ibu senang ini baru nih ceramah. Biarin tuh, dengerin tuh begitu. Ini yang dibawa istri yang ketiga, kedua, mana yang pertama itu mana? Ya ikhwah billah. Jadi bertambah dokter. Begitu kita nikah sama istri pertama tuh kayak bulan madu, kayak pacaran. Kan dia sudah membuka jalan buat kita. Mana rasa terima kasih kita? Mana rasa syukur kita punya istri yang hebat ini? Akhlaknya luar biasa istri Ari ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu karena kesolehan murid, karena tahajudmu, karena dakwahmu, karena hobimu membangun masjid, karena hati kamu sudah tulus kepada Allah. Allah hiasi dengan keberkahan dengan istri yang solehah. Barakna haulau, selalu itu yang Arifin sampaikan berulang-ulang. Kalau kita istiqomah, terutama ke masjid, haulahu, istri dan anak-anak kita diberkahi oleh Allah. Nah, Ari sekarang merasakan keberkahan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, nah ini yang penting, antum jangan berpoligami. Gak usah poligami, udah lurus saja monogami dengan istri yang pertama berbahagia. Kalau istri dan anak-anak, orang tua belum siap, siap-siap hancur, siap-siap perang. Gak nyaman rumah tangga, dari apa kata orang, dari neraka ke neraka. Datang istri pertama perang, istri kedua perang, suntuk. Ini lari ke masjid itikaf. Itikaf dia. Ya, jadi gak kayak punya bini jadinya. Ini ngapain kawin kalau begini? Makanya pohotip sudah satu saja. Ya, Pak Yudi. Ya ikhwahillah. Kesiapan keluarga, izin orang tua. Orang tua merestui ya, Ria. Luar biasa. Izin mertua. Mertua merestui. Hadir mertua. Bang, kamera tuh ke belakang-belakang dong, Bang. Tuh, lihat tuh, tuh. Mertua hadir. Istri Ri sedih beliau karena sayangnya sama. Nah, Ari, wahai istri Ari yang mulia, yang pertama, Ari ini akan sama dengan Arifin. Akan sama dengan Arifin. Samanya apa? Akan semakin mengagumi dan mencintai istri yang pertama. Tuh. Tadinya cinta 100%. Karena diizinkan nikah, sekarang sudah 300%. Sebentar lagi sempurna 400%. Tutup sudah buku. Jadi luar biasa. Akan semakin sayang. Kemudian anak-anak, kesiapan anak-anak. Semuanya sahabat disiap. Bahkan beliau syiar terbuka di sini. Datang karena abang kesayangan Ari yang mengajak Ari hijrah, maka Ari, jika abang berkenan mau nikah di Azikro, monggo, karena pantas sudah. Dan Arifin gak akan buka jalan di sini kalau nikah tanpa izin istri. Gak usah nikah di Azikro. Mau nikah lagi, izin istri, istrinya harus hadir, orang tuanya hadir. Kalau nggak hadir, oh no, ada tempat nikah di kuburan. Ribut, oh, langsung betul. Ya Bang Dokter, kita ini akan wafat, Arifin akan wafat, terus buat sejarah begini. Karena orang beriman paling takut dengan zina. Zina itu sekali berzina 40 tahun amal ibadah habis. 40 tahun. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia bangun masjid. Banyak betul kebaikannya, anti riba dia, halal rezekinya. Tapi sekali berzina, habis semua pahalanya, habis semua nilai amal solehnya. Innahu kana fahisatan wa sa'at sabila. Maka itu jalan yang paling dimurkai oleh Allah, yang paling dibenci oleh Rasulullah.
Yang paling dikutuk para malaikat adalah zina. Subhanallah. Tapi sebaliknya dengan nikah, busyra, kegembiraan orang-orang beriman. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ari, kami semua terkagum-kagum dan kami mendoakan Ustadz Huda, semua kawan-kawan bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa ini. Selamat untuk Ari berbahagia, istri pertama yang luar biasa, istri kedua pun yang rela dirinya untuk menjadi madu. Subhanallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hormati kakakmu. Wahai istri yang kedua, hormati kakakmu, istri pertama. Jangan menyakitinya, karena dia sudah membuka jalan untuk kamu. Ingat, jangan menyakiti istri yang pertama, karena dia sudah membuka jalan untukmu. Seandainya istri pertama tidak mengizinkan, Ari tidak akan menikahimu. Semakin kau menghormati istri yang pertama, semakin kau menyayangi istri pertama, Ari suamimu makin menyayangimu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Selamat Ari, barakallahu laka, barakallahu lakum wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Arifin mengucapkan selamat buat Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.